Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para wali Majidub Tanah Jawa. Siapakah yang dimaksud dengan wali Majidub itu? Siapa sajakah wali Majidub yang ada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah? Dan apa saja kelebihan yang mereka miliki? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Gus Robah Ubab Maimun. Diketahui, Gus Robah, putra Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun, yang juga cucu dari Kiai Maimun Zubair, beliau dikabarkan wafat pada tanggal 12 Agustus 2020. Gus Robah Ubab Maimun dimakamkan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Anwar 2 Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Gus Robah merupakan sosok orang yang alim. Bahkan, beliau terkenal sebagai wali jadab. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai orang yang tidak terlalu mengurusi urusan duniawi, apalagi masalah uang. Berikut kesaksian dari beberapa santri yang dekat dengan beliau. Pada suatu malam, ketika beliau sendirian, ada yang bertanya kepadanya. "Gus, wali itu bagaimana?" tanya seorang santri. Beliau menjawab singkat, "Apa mas?" Kemudian santri tersebut mengulangi lagi pertanyaan yang sama hingga 3 kali, dan dijawab oleh Gus Robah dengan jawaban yang sama. Akhirnya, santri tersebut bertanya kembali, dan Gus Robah menjawab, "Wali itu sholat. Jika sholatnya benar dan khusyuk, orang itu adalah wali," jawabnya. Dalam cerita lain disebutkan, bahwa ada seorang santri yang selalu tindihan, seperti ada yang menindihi saat ia tidur. Santri tersebut mengatakan, bahwa ia tindihan setiap selesai mengobati orang kesurupan, dan ini terjadi berulang kali. Singkat cerita, ia berpikir bahwa Gus Robah adalah wali jadab, pasti jin takut ketika di dekat beliau. Akhirnya, santri tersebut pindah tidur di dekat Gus Robah. Dan apa yang terjadi ternyata benar. Santri tersebut tidur tidak tindihan lagi. Dan sekira 1 jam kemudian, ia mengalami tindihan kembali. Setelah terbangun, ternyata Gus Robah pindah tidur di luar atau di teras kamar. Akhirnya, santri ini mengikuti kembali ke tempat di mana Gus Robah tidur. Anehnya, ia tidak tindihan lagi. Setelah beberapa kali terulang hal seperti itu, akhirnya santri tersebut memberanikan diri bilang ke Gus Robah, "Gus, saya nggak bisa tidur, saya diganggu jin terus malam ini," ucap santri tersebut. Setelah mendengarkan keluhan si santri, kemudian Gus Robah memperbolehkan santri tersebut untuk tidur di sampingnya. Cerita lain juga menyebutkan, ketika itu ada santri yang mengatakan, bahwa ia merasa bingung, karena perbedaan pendapat para gurunya. Kemudian ia bilang ke Gus Robah, "Gus, saya pusing," kata santri tersebut. Ia belum melanjutkan cerita terkait permasalahan yang dirasakan, Gus Robah kemudian menyahut, "Orang itu nggak harus semuanya memakai pakaian putih. Ada yang pakai batik, dan lain sebagainya. Tapi, yang baik itu pakai putih," pungkasnya. Kisah karomah Gus Robah ini disarikan dari cerita Amirul Ulum dan As'ad Sadewa. Dari sekian putra dan cucu Syaihina Maimun Zubair, yang berbeda cuma Gus Robah bin Abdullah Ubab Maimun. Hingga saat meninggal, beliau hingga belum beristri, dan juga tidak tahu uang. Masyarakat mengenal beliau sebagai orang yang mustajab doanya, hingga sering para nelayan sebelum berangkat meminta doa pada beliau. Suatu ketika, beliau pergi memancing di pinggir laut. Karena ombak agak besar, beliau menancapkan lidi. Dengan izin Allah, ombak berangsur tenang. Sementara itu, di tempat lain tiba-tiba Syaihina Maimun memanggil salah satu santri. "Nak, cari Robah sekarang juga." Lalu pergilah santri itu mencari Gus Robah. Setelah bertemu, lalu sowanlah Gus Robah pada Simbah Yai Maimun.
Syaihina Maimun kemudian dawuh, "Jangan begitu, tidak boleh." Subhanallah, Gus Robah yang menancapkan lidi di pinggir laut, yang jaraknya ratusan meter, ternyata seketika diketahui oleh Simbah Yai Maimun, lalu ditegur beliau. Gus Robah itu cucu Mbah Mun, yang mulai kecil sudah kelihatan keramat. Sewaktu beliau kecil, saat mau dihitan pun tidak mempan, sehingga dokternya pun bilang kepada Mbah Mun, "Mbah, Gus Robah dihitan tidak bisa, bagaimana ini?" kata dokter. Mbah Mun pun mendatangi Gus Robah dengan berkata kurang lebihnya seperti ini, "Mbah, kamu masih kecil, jangan aneh-aneh." Setelah berkata seperti itu ke Gus Robah, Mbah Mun mempersilahkan dokter untuk menghitan Gus Robah, dan akhirnya bisa dihitan, dan mempan. Keramatnya lagi, setiap perahu milik nelayan yang disinggahi Gus Robah sebelum berlayar, perahu itu pulangnya membawa keuntungan yang melimpah. Tetapi Gus Robah tidak mudah untuk diajak singgah ke perahu milik nelayan, bahkan dirayu seperti apapun tidak akan bersedia, harus keinginannya sendiri. Semoga kita semua terutama para santri mendapatkan barokah beliau. Kisah ini ditulis oleh Ustadz Kang Ahmad Hariri dari Cirebon. Kiai Maliki Kedung Mutih. Kiai Malik, atau yang biasa dipanggil Kiai Maliki Kedung Mutih Demak. Beliau adalah murid Kiai Haji Tosin, yang pernah hatam ngaji Alfiyah dan hafal Al-Quran. Kiai Malik dikenal sebagai sosok yang nyentrik, karena dalam pengertian syariat dan fikih, beliau tidak pernah tampak melaksanakan sholat. Banyak yang menganggap beliau adalah seorang wali majedub, yakni wali yang bertingkah nyeleneh, dibandingkan manusia pada umumnya. Oleh Habib Lutfi, Kiai Maliki justru dikenalkan sebagai wali abdal. Surodadi hari ini ada wali abdal, terang Habib Lutfi kala itu. Menurut Kiai Tosin, muridnya yang bernama Maliki itu, kalau terjaga matanya, ia terjaga pula lisannya. Setelah memiliki dua anak, Asiroh dan Kiai Nafi, yang kini mukim di Kedung Malang Jepara, Kiai Maliki ini mulai ngedan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepulangnya dari Madura. Lahir di Kedung Mutih Demak, Kiai Maliki berkeluarga di Babalan Demak. Istrinya adalah kakak kandung dari Kiai Haji Abdul Rozak Al-Hafid, murid Kiai Haji Arwani Amin Kudus, yang bernama Dahola. Kiai Maliki memiliki kebiasaan nongkrong di warung-warung kopi, berdiam, dan pakaiannya selalu tampil jelek di hadapan umum, berjas, celana kumut-kumut seperti tak pernah dicuci, dan berkalung sarung lusuh. Rambutnya gondrong, seperti rambutnya Mbah Malik Purwokerto, guru Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saat jamiahan Quran bersama Kiai Nur Huda, Kiai Sobari dan Kiai lainnya, suatu kali Kiai Maliki pernah dipanggil gurunya, yakni Kiai Tosin. "Maliki, mana Maliki? Suruh kesini dia, bilang yang perintah saya." Setelah mendapat perintah itu, para murid lainnya pun menghadirkan Kiai Maliki di hadapan Kiai Tosin. "Kamu kenapa sekarang tidak pernah lagi sembahyang Maliki?" tanya sang guru. Pertanyaan Kiai Tosin tersebut hanya direspon dengan senyum oleh Kiai Maliki. "Monggo sholat, saya ikut jadi makmum jenengan Kiai," demikian jawab Kiai Maliki. Meski baru diketahui luas sebagai waliullah setelah wafat, Kiai Maliki sebetulnya sudah disegani sejak beliau masih hidup, dan memang sudah horikul ada sejak lama. Misalnya, Kiai Maliki ini diketahui memiliki keramat, di mana saat ia berak di rumah warga, pemilik rumah yang diberaki terkadang mendapatkan limpahan rezeki yang Masya Allah besar. Tapi begitu, kadang-kadang, cobaan yang diterima pemilik rumah juga tak kalah besar. Saat cobaan diterima oleh pemilik rumah tersebut, misal ia kemudian mengalami kebangkrutan, gantian Kiai Maliki yang sangat sulit dicari keberadaannya, padahal sosok beliau sangat dibutuhkan saat itu. Lama tidak ditemukan, tiba-tiba ada kabar yang mengatakan Kiai Maliki ada di Jakarta. Laku Kiai Maliki yang tiba-tiba datang, dan tiba-tiba muncul di beberapa daerah, menjadi misteri tersendiri bagi Kiai Maliki, hingga wafatnya beliau di Semarang. Kiai Maliki memang suka berkelana. Jangan sampai kebaikannya diketahui oleh banyak orang, begitulah karakter waliullah majedub di mana-mana, seperti Mbah Abdullah Fanani di Dataran Dieng, Wonosobo, yang juga ceritanya mirip-mirip dengan Kiai Matori Surodadi, dan Kiai Maliki Kedung Mutih. Mbah Malik Kedung Mutih, dapatkan julukan wali nyentrik,
namun tidak banyak orang mengetahui ulama yang juga aulia satu ini. Mbah Malik pernah hidup dan tinggal di sebuah wilayah desa pesisir Jepara, yang penduduknya dominan berproses sebagai nelayan, yaitu di desa Kedung Jepara. Karena tampilan fisik Mbah Malik yang nyentrik, menjadikan warga tidak banyak yang mengenal, kalau Mbah Malik adalah salah satu wali Allah. Selama hidup, Mbah Malik tidak menampakkan diri sebagai seorang ulama, ataupun wali Allah yang ingin dihormati oleh manusia pada umumnya. Mbah Malik lebih banyak tampil sebagai seorang yang suka meminta, ibaratnya bila pada umumnya para kiai lebih banyak yang memberi. Tapi tidak dengan Mbah Malik, yang justru ia malah meminta, hal yang menurut syariat justru dianggap merendahkan diri. Dikisahkan, bahwa Mbah Malik ini sering meminta topi kepada warga sekitar, untuk dipakai ketika hendak silaturahmi. Walaupun Mbah Malik pernah menjadi pengurus NU, namun ia seolah-olah tidak pernah ingin dihormati sebagai seorang kiai. 2 tahun setelah wafat, Kiai Haji Ridwan Masduki baru mengetahui siapa Mbah Malik sebenarnya, dari penuturan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Mbah Malik adalah putra dari Kiai Nur Hadi, dan ibunya bernama Nyai Mutiah. Sultanul Aulia, Mbah Malik itu yang pertama kali menjuluki saya sebagai Sultanul Aulia, demikian kenang Abah Lutfi bin Yahya, yang diceritakan kepada Kiai Masduki saat sowan. Menurut Habib Lutfi bin Yahya, Mbah Malik wali nyentrik ini adalah salah satu wali abdal yang ada di zaman ini. Saat silaturahmi ke Pekalongan, Mbah Malik selalu memberi amplop. Dan begitu pula Habib Lutfi bin Yahya juga balik memberi amplop. Menurut Habib Lutfi bin Yahya, Mbah Malik bila disentuh dengan tangan, tubuhnya sangat lembut, dan seolah tidak bertulang. Seperti Nabi Khidir, datangnya pun selalu tiba-tiba kalau ke Pekalongan. Tanpa kendaraan, dan tanpa seorang pengantar. Suatu kali Habib Lutfi bin Yahya pernah memerintahkan murid dalemnya untuk mengikuti Mbah Malik saat pulang. Namun begitu keluar gerbang, dan ketika Mbah Malik belok arah, Mbah Malik sudah raib hilang tidak ada, dan entah kemana menghilangnya. Wali Abdal memang selalu misterius, mengapa makamnya ada di Semarang pun Kiai Masduki tidak mengetahui asal-muasalnya. Mbah Malik meninggalkan keturunan 2 orang anak, yaitu Arwani di Semarang, dan Mufashiroh. Kiai Masduki sendiri mengaku tidak pernah bertemu Mbah Malik selama hidupnya, padahal beliau juga Kiai NU, dan Kiai Masduki baru tahu Mbah Malik setelah 2 tahun wafat. Syekh Jangkung Saridin atau Syekh Jangkung. Beliau adalah putra dari Sunan Muria, salah satu waliullah yang jadab atau majedub, yang dikenal memiliki berbagai keistimewaan. Beliau merupakan salah satu murid dari Sunan Kudus di daerah Pati, Jawa Tengah. Saridin pernah diusir oleh Sunan Kudus, karena ia dianggap terlalu sering memamerkan kelebihannya. Namun ia justru bersembunyi di dalam pembuangan kotoran, atau safety tank, di pondok pesantren tempat Sunan Kudus mengajar. Selain berguru kepada Sunan Kudus, ia juga banyak belajar dari salah satu wali songo lainnya, yakni Sunan Kalijogo. Banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Saridin. Mulai dari mengisi bak mandi dengan keranjang bocor, hingga menanam biji yang sudah dimasak, tapi anehnya masih bisa tumbuh. Bahkan ia pernah bersitegang dengan gurunya sendiri, yakni Sunan Kudus, tentang keyakinannya di mana ada air, di situ ada ikan. Ketika Sunan Kudus meminta Saridin membuktikan ucapannya tersebut, ia membelah 1 buah kelapa. Dan anehnya, ternyata di dalamnya terdapat sejumlah ikan yang masih hidup. Gus Kelik. Gus Kelik adalah termasuk golongan para wali Allah yang mempunyai sifat nyeleneh, atau yang dikenal dengan istilah majedub. Dan hal itu terbukti sejak lahir. Beliau telah memperlihatkan banyak keanehan, yang tidak dilakukan kebanyakan kalangan. Beliau bahkan cenderung dianggap memiliki tingkah di luar nalar. Kiai Haji Ali Maksum pernah meminta doa kepada Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Beliau meminta didoakan agar Gus Kelik bisa hidup layaknya orang normal. Ternyata, Kiai Hamid justru memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak harus diambil pusing. Kiai Hamid bahkan mengatakan bahwa beliaulah yang seharusnya meminta doa kepada Gus Kelik. Semenjak itulah, Kiai Haji Ali Maksum sayang kepada Gus Kelik. Bahkan, beliau sampai berwasiat kepada keluarga agar menjaga Gus Kelik.
Hampir setiap santri di Kerapiak pernah dimintai uang yang nominalnya berbeda. Dalam keseharian, Gus Kelik memiliki kebiasaan mencari kardus di toko sekitar pesantren. Ia juga menyewakan alat catering. Anehnya, setiap tahun hasil dari usahanya ini digunakan memberangkatkan jamaah ziarah Wali Songo. Santri yang ikut diminta membayar semampunya, bahkan tidak sedikit yang gratis. Keanehan yang tidak lumrah terhadap Gus Kelik terjadi ketika kunjungan Presiden Gus Dur di Pondok Kerapiak. Kala itu, Gus Dur tidak mau duduk, kecuali berdampingan dengan Gus Kelik. Tidak hanya itu, justru Gus Dur lah yang mencium tangannya. Gus Kelik dikatakan wali, karena setelah menikah, beliau ternyata memiliki pengetahuan dan pemahaman kitab kuning yang mumpuni. Ia juga bisa mengaji kitab dan memimpin sholawat. Padahal, semenjak kecil sampai dewasa, beliau tidak pernah menyentuh kitab apapun. Nasib para wali Allah apabila telah diketahui keunggulan dan kelebihannya, justru berakibat pada usianya yang singkat. Sehingga, ketika sebagian kalangan sudah banyak yang melihat derajat atau makom kewalian yang dimiliki, ajal akhirnya menjemput yang bersangkutan. Termasuk dalam hal ini adalah sosok Gus Kelik Kerapiak. Beliau wafat di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul, dalam usia yang ke-58 tahun. Kiai Musyafa Kaliwungu. Selama hidupnya, antara tahun 1920 hingga 1969, Kiai Musyafa dikenal sebagai sosok yang zuhud. Ia sangat sederhana, baik dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata. Kesederhanaannya dalam berpakaian, membuat sebagian orang menganggap Kiai Syafa sebagai kiai yang sangat miskin. Bahkan ada orang yang menganggap Kiai Syafa adalah orang gila. Karena ia memang kerap berperilaku khawarikul adah, yaitu berperilaku di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Persangkaan orang bahwa Kiai Syafa adalah orang gila, sudah terdengar sebelum masyarakat mengetahui karomah dan kewaliannya. Rahasia Kiai Syafa sebagai wali Allah akhirnya terbongkar. Ceritanya pada suatu hari, tetangga di sekitar rumah Kiai Musyafa dibuat gempar. Saat itu setelah musim haji, ada seorang haji yang datang ke desa Kiai Syafa. Dia mengaku dititipi anggur oleh seseorang di Mekah, untuk diserahkan kepada Kiai Musyafa, yang baru saja menunaikan ibadah haji di Mekah. Padahal, tetangga Kiai Syafa mengetahui sendiri, selama musim haji itu beliau selalu berada di rumahnya. Sejak peristiwa menakjubkan itu pandangan orang pada dirinya berubah, apalagi setelah karomah-karomahnya disaksikan orang-orang di sekitarnya. Banyak cerita menarik seputar kewalian Kiai Musyafa. Konon, di Kendal dahulu pernah ada seorang waliullah yang bernama Kiai Abdul Hadi. Ketika beliau akan wafat, beliau menyampaikan pesan kepada Habib Umar, penjaganya kala sakit. Akan tetapi, pesan itu tidak jelas maknanya. Beliau mengatakan, Nyonya Dengklek sebelah selatan Masjid Kaliwungu bekerja sebagai tengkulak kain. Pada saat waliullah Kiai Abdul Hadi itu meninggal dunia, maka terlihat cahaya yang bersinar ke arah Kiai Musyafa. Itulah barangkali tanda awal kewalian Kiai Musyafa. Selain itu, ada beberapa cerita orang tua yang merupakan saksi ahli tentang karomah atau kewalian Kiai Musyafa. Suatu saat, Kiai Musyafa menjamu tamu yang datang. Masing-masing tamu menuang sendiri air minum dari ceret yang sudah disediakan. Anehnya, air minum yang berasal dari satu ceret itu dirasakan berbeda-beda oleh tamu yang minum. Kisah unik lain terjadi ketika Kiai Musyafa memotong pohon kelapa. Ceritanya berawal dari seorang tetangga yang resah dan khawatir, karena pohon kelapanya condong di atas rumahnya. Mendengar keresahan itu, maka Kiai Musyafa langsung bertandang. Beliau kemudian naik pohon kelapa, untuk memotong pohon yang condong di atas atap rumah tetangganya itu. Setelah selesai dipotong, ternyata pohon kelapa itu jatuhnya justru berlawanan dari yang seharusnya. Logikanya, pohon kelapa itu seharusnya jatuh persis di atas rumah tetangganya itu. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Disinilah orang makin yakin akan kewalian dari Kiai Musyafa. Dan beliau kemudian dikenal sebagai sang wali Majedub yang memiliki banyak karomah.
Habib Ahmad Tempel. Bagi masyarakat di Tempel, Sleman, Habib Ahmad bin Ali Bafaqih begitu dikenal. Bahkan saat haulnya di minggu terakhir bulan Syawal dipastikan selalu ramai didatangi ribuan warga dan peziarah. Habib Ahmad Bafaqih adalah putra dari Habib Ali Bafaqih. Habib Ahmad juga dikenal sebagai seorang wali Majiduk. Di masa mudanya Ahmad Bafaqih pernah berjualan kecil-kecilan, seperti berjualan korek api, walaupun hasilnya tidak menguntungkan. Kondisi kekurangan fisik maupun cobaan lainnya, seperti kekurangan harta, membuat Ahmad Bafaqih selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon, dengan kesabaran dan kesucian hati, beliau dianugerahi ilmu laduni. Menurut cerita ilmu tersebut, didapatnya saat sedang berdiam diri di salah satu masjid di Yogyakarta. Banyak pejabat hingga artis turut mengambil keberkahan beliau. Salah satunya adalah Wakil Presiden RI Haji Adam Malik, yang kemudian membuatkan kubah makam untuk Habib Ahmad Tempel dan ayahandanya. Banyak cerita yang menyebut karomah beliau. Salah satu kisah yang beredar adalah, beliau tahu berita terbaru. Padahal, beliau tak membaca koran, mendengarkan radio ataupun menonton televisi. Beliau juga dikatakan terlihat berhaji di Mekah, padahal beliau saat itu tak pergi kemana-mana. Selain itu, banyak orang yang sakit menjadi sembuh, dengan izin Allah, melalui karamah Habib Ahmad Tempel. Salah satu cerita yang beredar adalah saat Adam Malik diberitakan sakit oleh tim medis kepresidenan, dan tim medis dari luar negeri menyatakan, bahwa beliau mengidap suatu penyakit yang sulit disembuhkan. Kemudian keluarga Adam Malik mengundang Habib Ahmad Bafaqih ke Jakarta, bersama Habib Muhammad sang menantu beliau. Usai Adam Malik dirajah oleh Habib Ahmad Bafaqih, penyakit Adam Malik sembuh total. Mbah Fanani. Eyang Fanani atau bagi masyarakat sekitar Wonosobo dikenal dengan Mbah Fanani. Beliau pernah menggegerkan media sosial, lantaran tinggal menetap selama 26 tahun duduk berdiam diri di dalam tenda. Sosok Mbah Fanani, yang dianggap masyarakat sekitar adalah seorang wali misterius, karena pernah bertapa di Gunung Dieng. Hal tersebut pernah diungkapkan oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Mbah Fanani diceritakan pernah menjadi pengasuh pondok pesantren di Cirebon. Tenda kecil yang didiami Mbah Fanani banyak didatangi orang dari berbagai daerah. Mulai dari habaib, ustadz, anak-anak pesantren, dan warga biasa juga. Mbah Fanani juga pernah ditemui berada di Mekah. Seperti cerita yang disampaikan Ifin, warga desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dia menceritakan, bahwa Mbah Fanani pernah ditemukan di Mekah Arab Saudi oleh seorang warga Banjarnegara. Kemudian setiap masuk waktu sholat, terkadang Mbah Fanani menghilang dari tenda. Dan tidak ada yang melihat beliau pergi kemanapun. Pernah suatu hari tendanya dilempar botol minuman, dan setelahnya pelakunya alami kecelakaan. Selain itu, Mbah Fanani juga bisa merasakan aura negatif para tamu yang akan datang menemuinya. Mbah Fanani kebal dengan udara panas dan dinginnya Gunung Dieng. Meskipun hujan dan badai, Mbah Fanani tidak pernah terlihat sekalipun beranjak dari tendanya tersebut. Wali Samud. Banyak kisah menarik tentang wali Allah yang bertebaran di muka bumi. Beberapa di antara mereka ternyata ada di Indonesia, dan hanya dikenali hanya oleh orang-orang tertentu saja. Kisah wali asal Kendal, Jawa Tengah ini, sekiranya dapat menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup di dunia. Samud adalah orang yang disangka gila oleh banyak orang. Beliau dulu sering terlihat dari Pasar Kaliwungu Kendal, Pasar Mangkang Semarang, Pasar Jeraka Semarang, Pasar Karangayu Semarang, Pasar Bulu Semarang. Namun, beliau sering tidur di Pasar Jeraka Semarang. Beliau kadang berjalan kaki, namun terkadang numpang angkot, dan para sopir angkot akan dengan senang jika beliau mau naik angkotnya. Mereka dipastikan tidak akan meminta ongkos kepadanya, karena jika beliau naik angkotnya akan banyak yang memberi sedekah kepada beliau. Dan semua sedekah itu akan diserahkan pada sang supir angkot.
Para supir juga punya keyakinan, jika ditumpangi Samud hari itu, maka angkotnya akan dapat banyak penumpang. Demikian juga orang-orang yang mempunyai warung makanan di pasar. Mereka akan berebut menawari Samud, beliau agar mau makan di warungnya. Sebenarnya banyak orang di pasar-pasar tersebut yang sudah menyadari keanehan Wali Samud. Mereka menyadari kalau Samud bukan orang biasa, maka ia tidak boleh diganggu. Menurut cerita, Wali Samud biasa membawa-bawa daun kurma yang masih basah, dan kemudian dijadikan alas duduk atau tidur di pasar. Padahal, di sana tidak terdapat pohon kurma. Setiap hari Jumat beliau jarang terlihat di pasar, padahal setiap harinya beliau ada di pasar itu. Dan terkadang beliau jalan-jalan di pasar memakai peci putih, layaknya orang sudah menunaikan haji. Padahal tingkah laku dan pakaian beliau persis seperti orang gila. Pernah pada suatu ketika, ada tamu dari Kendal yang sowan kepada Kiai Hamid Pasuruan. Selepas pamit, ternyata Kiai Hamid menitipkan salam kepada Wali Samud, orang yang dianggap gila oleh kebanyakan orang saat itu. Dengan agak ragu dan ketakutan, sang tamu tersebut pun menyampaikan amanah dari Kiai Hamid, yang juga dikenal sebagai waliullah besar. Pada saat mendengar ucapan salam dari Kiai Hamid, Wali Samud pun marah, karena Kiai Hamid telah membongkar kedoknya. Akhirnya, Wali Samud pun wafat seketika itu juga. Subhanallah, begitulah para wali-walinya Allah. Saking inginnya berasyik-asyikan hanya dengan Allah, sampai berusaha bersembunyi dari keduniawian. Dia tak ingin ibadahnya diganggu oleh orang-orang ahli dunia. Bersembunyinya para wali Allah memakai caranya masing-masing. Oleh karena itu, janganlah kita suuzon terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan, dia adalah seorang walinya Allah. Cerita Kiai Hamid tentang Wali Samud, hanyalah sedikit dari kisah perjalanan beliau. Semoga kita senantiasa mendapat keberkahan, sebab rasa cinta kita kepada wali-walinya Allah. Kiai Matori. Kiai Matori salah satu ulama pendatang yang juga dikenal aulia di desa Surodadi. Kiai Matori memiliki saudara bernama Kiai Hamim, yang disebutkan, saat wafat beliau masih dalam kondisi mutolaah kitab. Banyak yang menanggap beliau adalah wali jadab atau wali majedub. Yang mana, makom wali majedub tergolong sangat unik, karena penampilan dan tingkah lakunya yang nyeleneh, jika dibandingkan manusia pada umumnya. Tentang kewalian Kiai Matori ini, guru trekatnya, Mbah Kiai Haji Ismail Sulaiman Bugel Kedung, beliau pernah mengatakannya. Di Surodadi, ada seorang wali, kata Mbah Ismail kala itu. Mbah Ismail menyebut Kiai Matori sebagai wali Allah. Konon karena saat haji, beliau bertemu Kiai Matori di Makkah, padahal Kiai Matori tidak sedang berangkat haji tahun itu. Putra Kiai Ismail, yakni Kiai Sulaiman bin Ismail Bugel, beliau juga disebut-sebut sangat mengagumi dan segan dengan Kiai Matori. Selain dikenal warga sering tidak terlihat berpuasa Ramadan, Kiai Matori juga dikenal memiliki murid dari bangsa jin. Di sebuah warung wedang, Kiai Matori pernah berujar, "Aku tidak puasa nak," terangnya sambil minum. "Aku ya ikut tidak puasa kalau begitu mbah," jawab warga. Karena tidak berpuasa, ada seorang warga yang mempertanyakan kekiaiannya. "Kenapa Kiai tidak puasa?" tukasnya. Oleh Kiai Matori, ia diminta melihat mulutnya yang dibuka. Ternyata, yang dilihatnya saat itu adalah lautan. Artinya, apapun yang dikunyah, halal maupun haram, itu semua tidak berpengaruh. Terlebih, semua hewan yang hidupnya di air laut boleh dimakan. Laut juga adalah muara akhir dari semua kotoran sungai yang mengalir ke sana. Menurut cerita orang-orang yang pernah hidup sezaman, Kiai Matori ini kalau buang air besar tidak ada bekas kotorannya. Hal ini seperti cerita tentang keramat Amangkurat, yang bekas kotorannya juga hilang, dan malah menjadi jimat. Meski sama-sama wali Allah, menurut Kiai Dawam Kalianyar Jepara, wali yang digandeng dengan syariat, ia lebih utama daripada wali Allah yang tidak digandeng dengan syariat. Memang ada wali Allah yang secara lahiriah tidak tampak beribadah kepada Allah. Tapi banyak yang tidak demikian juga,
dan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena tidak nampak bersyariat, kita tidak dibenarkan menuduh seseorang bukan wali Allah. Semua atas kehendak Allah. Yang mengetahui seseorang adalah wali yang memang sesama wali Allah. Demikian juga dengan Kiai Matori Surodadi. Kiai Matori adalah seorang kiai nyentrik, yang hidup pada 1950-an di Desa Surodadi, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Banyak warga Jepara, bahkan warga Kedung sendiri, yang tidak mengenal sosok kiai aneh dan jadab tersebut. Mengingat, beliau adalah generasi sepuh yang tidak melegenda di sekitar Jepara. Generasi canggih sekarang, kata Kiai Haji Ahmad Mawar di Google, jarang yang bisa memiliki keramat seperti Mbah Kiai Matori Surodadi, yang makbul cepat doanya. Generasi canggih, katanya, mulutnya berkata iya, tapi belum tentu hatinya berkata iya, alias banyak omong, dan ia suka berbohong pada dirinya sendiri. Di zaman belum canggih itu, Mbah Matori Surodadi dikisahkan sering membawa pijar api kaca tiap malam. Belum ada listrik masuk kampung di tahun-tahun tersebut. Tidak ada yang mengetahui maksud Mbah Matori berkeliling desa dengan pijar apinya. Suatu kali, di bulan puasa, Mbah Matori mampir ke warung yang buka siang hari. Tanpa dinyana, semua makanan persediaan pemilik warung dihabiskan Mbah Matori. Terang saja, orang-orang menyebut beliau sosok yang aneh. Ada kiai, di tengah bulan Ramadan bukannya ikut berpuasa, malah menghabiskan makanan di warung, siang hari pula, begitu gumam mereka. Yang terjadi setelahnya sungguh mengejutkan. Orang-orang yang mencibir Kiai Matori di warung, mereka justru ditunjukkan sebuah keajaiban. Mulutnya beliau kemudian dibuka, dan diperlihatkanlah kepada mereka. Anehnya, dari mulut itu nampak sebuah lautan luas dengan kapal-kapal perahunya. Di mana? Di sana nampak para nelayan di sekitar Surodadi yang sedang mencari ikan. Mereka terlihat sedang makan bersama di sana. Padahal, ketika pulang, mereka statusnya sebagai soim, atau orang yang berpuasa wajib. Sampai di daratan, mereka akhirnya kelaparan. Dan ternyata, makanan yang dihabiskan Mbah Matori, adalah makanan jatah buat para nelayan yang tidak berpuasa saat melaut tersebut. Jadi, pada hakikatnya, Mbah Matori sedang menghukum para nelayan yang tidak berpuasa itu. Kiai yang sering bergaul dengan Mbah Matori, salah satunya adalah Mbah Mawar di Bugel. Saking akrabnya, Mbah Mawar sering memanggil Kiai Matori dengan sebutan Kek Matori, dalam kesan orang Jawa. Keduanya dikenal sebagai waliullah yang majedub atau nyentrik. Mbah Jogorekso. Meski tidak cukup banyak kisah tentang Mbah Jogorekso ini, namun beliau disebut-sebut sebagai salah satu dari wali jadab yang ada di Pulau Jawa. Gusmik adalah salah seorang yang sering berkomunikasi dengannya. Terdapat kisah unik mengenai pertemuan Gusmik dan Mbah Jogorekso. Suatu ketika, Gusmik yang ditemani santrinya sowan ke kediaman Mbah Jogorekso. Saat bertemu Gusmik langsung ditempeleng cukup keras. Saking kerasnya, pipi Gusmik sampai tampak memerah. Setelahnya, Gusmik mundur beberapa langkah. Akan tetapi, Nyai Jogorekso menyuruh Gusmik untuk maju lagi. Dan benar saja, Gusmik pun ditempeleng lagi. Kejadian tersebut terulang hingga 3 kali. Ketika Gusmik hendak maju untuk keempat kalinya, Nyai Jogorekso kemudian mencegahnya. "Sudah Gus. Sudah cukup," ucap Nyai Jogorekso. Saat Gusmik hendak berpamitan pulang, Mbah Jogorekso memeluk Gusmik cukup lama. Semua yang menyaksikan sungguh merasa keheranan. Usia ditempeleng 3 kali, Gusmik malah dipeluk dengan penuh kasih sayang. Begitulah Mbah Jogorekso, yang masyhur akan kejahadaban pada masanya. Saat ada tamu datang, Mbah Jogorekso berpakaian apa adanya, bahkan juga tidak pakai baju. Saat Gusmik yang sowan waktu itu, Mbah Jogorekso berpakaian sangat rapi, bahkan duduk dan bertutur kata pun sangat sopan. Banyak masyarakat menengarai,
bila ada tamu istimewa atau tamu itu kelak akan jadi orang besar, maka siap-siap saja tamu akan diuji tidak menyenangkan. Dan sebaliknya, bila akan mengalami keburukan atau menjadi orang durhaka, ia akan diuji dengan sesuatu yang menyenangkan. Gusmik datang diuji dengan 3 kali tempeleng yang menyakitkan. Dan itu menjadi sinyal dari Mbah Jogo, bahwa kelak Gusmik menjadi tokoh besar. Dan hal itu terbukti adanya. Saat ini, makam Mbah Jogorekso berdampingan dengan Kiai Dalhar Watucongol. Habib Djafar Al-Kaf. Al-Habib Djafar Shodiq bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf. Beliau adalah waliullah agung pada zamannya. Habib Djafar Al-Kaf adalah seorang zuriat Nabi, yang berasal dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu an. Habib Djafar adalah seorang wali Allah yang horikul adah. Habib Djafar mempunyai ciri khas dalam berpenampilannya. Beliau selalu memakai sandal jepit, celana hitam panjang, kemeja putih lengan pendek, serta selalu menggunakan songkok hitamnya yang khas. Jenggotnya yang panjang, kuku yang panjang, dengan tutur kata Jawa khasnya yang tegas, tak pernah hilang dari karakter beliau. Dimanapun berada, beliau selalu tampil seperti itu. Tak hanya itu, beliau juga memiliki kebiasaan unik lainnya, yakni senang memelihara ayam dan burung. Jika masuk rumah beliau, kita akan melihat banyak ayam-ayam dan burung-burung kesayangan beliau, yang sangat banyak di halaman atau garasi beliau. Anehnya, semua hewan tersebut nurut sama Habib Djafar. Sedangkan, mobil Alphard dan Mercy beliau ditaruh di luar pagar rumah, yang dalam keadaan kehujanan, kepanasan, dan gak diurus. Diketahui, beliau sering tidur di makom Sunan Kudus. Konon, di sana beliau taklim langsung dengan Yang Mulia Sunan Kudus. Tak hanya itu, pada suatu kesempatan beliau juga menyampaikan, bahwa Nabiullah Khidir adalah gurunya. Semua keanehan di mata sang awam menutupi kemuliaan, dan ketinggian derajat kewaliannya. Subhanallah. Habib Djafar Al-Kaf. Beliau merupakan sosok kecintaan Gus Dur dan Yusuf Kala, serta beberapa Kapolri. Rumahnya nampak tidak pernah sepi dari para tamu. Terdapat suatu hal yang unik dari beliau, yakni beliau dikaruniai sifat tidak gampang lupa, dan hampir tidak pernah lupa. Setiap harinya, tamu yang datang tidak kurang dari 50 orang, dan dari berbagai penjuru tanah air. Akan tetapi, kalau beliau sudah pernah menyebutkan namanya satu kali saja, meskipun tidak pernah bertemu lagi bertahun-tahun, beliau masih ingat nama orang tersebut. Bisa dibayangkan, berapa ribu nama orang yang ada di dalam memori kepala beliau. Beliau, Habib Djafar Al-Kaf, dikenal memiliki makom kewalian Jadhab atau Majedub, yang jika kita melihat secara fisik akan nampak aneh, dan tidak seperti manusia pada umumnya. Akan tetapi, di luar semua itu beliau adalah seorang waliullah, orang yang begitu dicintai Allah, dan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai waliullah, Habib Djafar Al-Kaf dianugerahi Allah berbagai kelebihan, atau yang biasa disebut dengan karomah. Banyak sekali kisah kesaksian atas karomah kewalian yang dimiliki oleh beliau. Berikut ini beberapa kisah dari karomah yang dimiliki oleh Habib Djafar Al-Kaf. Suatu ketika, ada seseorang yang mengaku utusan dari Habib Djafar Al-Kaf, datang ke kediaman Habib Jamal Ba'agil di Kota Batu. Saat itu, orang tersebut menyampaikan, bahwa Habib Djafar ingin berbicara dengan Habib Jamal. Terkagetlah Habib Jamal saat itu, ada hal apa yang akan disampaikan Habib Djafar. Mengingat, beliau adalah seorang wali Majedub, yang keinginannya tak bisa ditebak. Akhirnya, berbicaralah dua sosok Habib tersebut, dan saling menanyakan kabar. Di akhir pembicaraan, Habib Djafar berkata dengan bahasa Jawanya, bahwa Habib Jamal akan mempunyai tanah yang luas. Singkat cerita, tiba-tiba orang yang punya tanah di depan rumah Habib Jamal datang menawarkan tanahnya. Diketahui, tanah tersebut adalah warisan dari sang ayah, yang dulu menjabat sebagai salah satu petinggi di Pertamina. Sebenarnya, dulu orang tersebut sudah menawarkan kepada Habib Jamal dengan harga 2 miliar. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba ada orang dari Jakarta bertanya kepada Habib Jamal, bahwa ia ingin mencari tanah di daerah tersebut. Bak ketiban durian runtuh,
Akhirnya Habib Jamal menghubungkan orang tersebut kepada sang pemilik tanah depan rumahnya. Singkat cerita, akhirnya didapatkanlah harga tanah tersebut seharga 2 miliar. Setelah dibayar, orang dari Jakarta tersebut menawarkan setengah dari tanahnya kepada Habib Jamal. Bagaimana kalau setengah tanah ini kamu beli? Kalau kamu tidak punya uang, kamu boleh mencicilnya. Ucap orang Jakarta tersebut. Mendengar tawaran tersebut, Habib Jamal pun menyetujuinya. Akhirnya, dalam beberapa tahun, Habib Jamal pun berhasil melunasi tanah tersebut, dan apa yang dikatakan Habib Ja'far ternyata benar-benar terjadi. Saat itu, Habib Jamal akhirnya mendapatkan tanah seluas kurang lebih 6.000 meter persegi. Subhanallah. Tak berhenti di situ, dalam beberapa tahun, tanah tersebut ada yang menawar dengan harga 4 miliar. Jumlah yang sudah cukup besar, dibanding dengan harga pembelian awal. Mendapat tawaran tersebut, Habib Jamal menelpon orang Jakarta tadi. Akan tetapi, teman Habib Jamal dari Jakarta tadi menyarankan, agar Habib Jamal tidak menjualnya. Menurutnya, sayang kalau tanah tersebut jika dijual. Bahkan, ia pun malah menawarkan tanahnya lagi kepada Habib Jamal. Begini saja, belilah tanah punyaku seharga 2 miliar. Kamu boleh mencicilnya, hingga tak ditentukan waktu tanggal pelunasannya. Dan jika dalam masa pencicilan kamu meninggal, saya akan mengikhlaskannya. Ucap orang tersebut. Singkat cerita, dalam beberapa tahun, Habib Jamal pun berhasil akhirnya melunasi tanah tersebut. Subhanallah. Itulah salah satu bentuk kekuasaan Allah yang diberikan kepada para kekasihnya. Hingga sampai saat ini, Habib Jamal pun tak menyangka, dan masih heran dengan kejadian yang pernah dialaminya. Mulai dari hari pertama ditelepon Habib Ja'far Al-Kaf, hingga besoknya ditawari tanah, dan besoknya lagi ada yang mencari tanah. Semua seperti sudah ditata dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaran wali-walinya. Dahulu, Habib Ja'far kalau menerima tamu, biasanya ditempatkan di Wisma Pele Kudus. Dan beliau biasanya memesan kamar nomor 7, yang mempunyai arti pitulungan, jika dalam bahasa Jawa. Pada suatu kesempatan, Habib Umar Al-Muthohar diajak ke dalam kamar beliau. Di sana, Habib Umar ditunjukkan tumpukan uang dalam bentuk pecahan ratusan ribu, bahkan pecahan dolar. Uang tersebut berjumlah sangat banyak, dan disimpan di bawah kasur. Umar, ini semua uang milikku, kata Habib Ja'far ketika menyingkap kasurnya. Pada kesempatan yang lain, ketika Habib Umar berkunjung lagi, Habib Ja'far menunjukkan lagi isi di bawah kasur miliknya. Anehnya, kini tidak ada selembar uang pun yang berada di situ. Karena penasaran, Habib Umar menanyakan di mana keberadaan uang sebanyak itu sekarang. Kemudian Habib Ja'far menjawabnya dengan santai. Uangnya sudah kuberikan orang Jepara. Kasihan. Dia mau operasi, tapi tidak punya uang. Ternyata, Habib Ja'far telah menyuruh hodimnya, untuk menyerahkan semua uang miliknya, kepada seseorang yang sedang dirawat di rumah sakit di Jepara. Anehnya, Habib Ja'far tahu persis nama orang tersebut. Dan bahkan, beliau juga tahu keberadaan di kamar nomor berapa dia dirawat. Orang tersebut tidak pernah bertemu Habib Ja'far. Bahkan, mendengar nama Habib Ja'far pun tidak pernah. Pada waktu itu, sang hodim dibawai uang yang sangat banyak, beserta catatan nama dan alamat si penerima. Pada suatu ketika, Habib Umar dan Habib Ja'far mengunjungi suatu daerah di Jawa Tengah. Daerah tersebut sungguh memprihatinkan. Karena pada saat air surut naik, banyak rumah di daerah tersebut terendam air. Bahkan, untuk masuk ke dalam rumah, mereka harus melewati lubang jendela, karena pintunya tergenang air. Melihat kondisi demikian, Habib Ja'far Al-Kaf merasa iba dan kasihan kepada mereka. Pada saat itu, Habib Umar diajak mendoakan agar masyarakat di situ mendapat rizki yang banyak. Habib Ja'far kemudian berdoa, dengan doa khas beliau. Singkat cerita, tidak lama berselang, daerah tersebut terpilih sebagai jalur jalan tol. Sehingga, warga daerah tersebut mendapat ganti untung atas proyek jalan tol. Alhasil,
Banyak warga daerah tersebut mendadak kaya raya, setelah mendapat uang pembebasan lahan proyek tersebut. Habib Husain Ba'agil dari Tuban mengisahkan, bahwa Habib Ja'far adalah seorang wali jadab. Beliau pernah menginap di rumah istri Habib Husain selama 8 bulan, dan memang saat itu beliau terlihat tidak pernah sholat. Hingga orang-orang kampung mengetahuinya, dan mereka menghina Habib Ja'far Al-Kaf. Orang kaya begitu dibilang wali Allah. Ucap mereka saat mencibir sosok Habib Ja'far Al-Kaf. Suatu ketika, orang yang menghina tadi ingin membuktikan ucapannya. Karena merasa penasaran, dia pun mengecek langsung di rumah istri saya, pas waktu subuh. Ucap Habib Husain Ba'agil. Diketahui, kamar di rumah istri Habib Husain banyak, maka dibukalah pintunya satu persatu. Saat pintu pertama dibuka, nampak terlihat Habib Ja'far masih tidur. Sehingga, dalam hati orang tersebut berkata, bahwa orang kaya begini malah dibilang wali. Setelah itu, dia kemudian membuka pintu kamar yang kedua. Dan disinilah dia terkaget, ternyata ada sosok Habib Ja'far lagi yang sedang membaca Al-Quran. Karena merasa janggal, ia pun membuka kamar lain. Dan lagi-lagi, ternyata ada sosok Habib Ja'far lagi sholat. Dia pun sampai membuka pintu kamar lagi, sampai sebanyak 7 kamar, dan semuanya ada sosok Habib Ja'far. Jadi, saat itu sosok Habib Ja'far ada 7, dan di kamar yang berbeda-beda. Akhirnya, tersadarlah orang yang sebelumnya memiliki prasangka buruk terhadap sosok waliullah itu. Habib Ja'far Al-Kaf dianggap sebagai seorang wali majdub. Tak jarang, banyak hal-hal yang secara nalar tidak masuk di akal, namun terjadi di seputaran kehidupan beliau. Satu cerita yang paling tersohor adalah, yakni kemampuan Habib Ja'far dalam memecah raganya. Salah satu orang kepercayaan Habib Ja'far, yakni Habib Muhammad Alwi Ba'agil pun mengaminkan kemampuan sang wali majdub tersebut. Pada Muria News, Habib Muhammad mengatakan, jika Habib Ja'far memang tidak pernah terlihat tengah melaksanakan sholat wajib. Namun, bukan berarti beliau tidak sedang beribadah. Jadi bisa saja itu Habib sedang berbincang dengan kita, namun kitanya ditinggal, dan beliau sedang sholat di belakang. Raganya ada di depan, tapi juga Habib sedang sholat di belakang. Keimanan seorang Habib Ja'far sudah tidak bisa kita ragukan, karena hal itu sudah langsung berhubungan dengan Allah Ta'ala, kata Habib Muhammad saat menjelaskan. Satu cerita unik lainnya adalah, ketika ada 3 orang yang saling berdebat dan ngotot, mengklaim bahwa Habib Ja'far telah datang ke acaranya di waktu yang sama. Karena seringnya kejadian seperti ini, pasti ada titen, atau ada petunjuk. Jadi, misal Habib mengajak kita tidur bersama, dan kalau raganya telentang, pasti itu tidak ada. Pasti raganya pergi kemana dan kemana. Tapi kalau tidurnya miring seperti Rasulullah, berarti itu orangnya ada. Imbu Habib Muhammad. Satu karomah lagi yang disaksikan oleh Bib Muh adalah, saat Habib Ja'far menerima telepon dari Arab Saudi. Di mana, saat itu Habib Ja'far dimintai tolong untuk memberikan obat untuk saudaranya, yang tengah sakit di sana. Saya dapat cerita dari keponakan saya, namanya Mustafa Al-Habsyi. Saat itu Habib Ja'far hanya berbicara dengan bahasa Jawa, sementara yang menerima telepon hanya bisa berbahasa Arab, tuturnya. Namun entah bagaimana, yang berada di Arab Saudi mengerti, dan mengaku, jika Habib Ja'far berbicara dengan bahasa Arab. Ini kan aneh. Orang yang di sini dengarnya beliau ngomong bahasa Jawa, tapi yang dengar di sana bilang Habib Ja'far pakai bahasa Arab. Berarti, langsung ada yang menerjemahkan atau bagaimana? Sebenarnya, banyak sekali kalau cerita soal kejadian unik yang mengelilingi Habib Ja'far. Dan yang saya omongkan ini hanya segelintir saja. Pungkasnya, Habib Ja'far Al-Kaf adalah ulama karismatik, yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan para ulama. Beliau dikenal sebagai seorang wali majdub, yang memiliki kebiasaan jadab, atau nyeleneh. Bahkan menurut pandangan Habib Umar, Habib Ja'far Al-Kaf adalah Sultanul Majdub fi kulli zaman, atau rajanya para wali majdub pada zaman itu. Perilaku beliau yang terlihat nyeleneh membuat orang yang baru mengenalnya, akan berburuk sangka kepadanya. Namun di sisi lain,
justru sejumlah ulama besar telah mengakui kewalian zuriat Nabi yang satu ini. Habib Ja'far merupakan sosok ulama sekaligus Habib yang sederhana, bersahaja, nyentrik, namun humoris. Beliau sangat dikagumi oleh para ulama, bahkan sejumlah ulama besar di Indonesia, hingga dunia. Habib Ja'far Al-Kaf ini sangat terkenal dengan berbagai karomahnya, yang dikenal sangat luar biasa. Banyak muhibinnya dari kalangan jamaah, hingga para ulama, yang telah menyaksikan karomah beliau secara langsung. Habib Ja'far Al-Kaf sangat mencintai bangsa dan negara ini. Sehingga, beliau tak pernah berhenti memikirkan, dan mendoakan untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa ini. Habib Ja'far adalah salah satu patok panceng, serta rujukan bagi bangsa saat itu. Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Beliau lahir di Desa Demaan, Kudus, Jawa Tengah. Beliau lahir dengan nama lengkap Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid bin Umar Al-Kaf. Habib Ja'far Al-Kaf adalah ulama karismatik yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan para ulama. Beliau dikenal sebagai seorang wali Majedub yang memiliki kebiasaan jadab, atau nyeleneh. Bahkan, ada pendapat yang menyatakan, kalau Habib Ja'far Al-Kaf adalah Sultanul Majedub fi kulli zaman, atau rajanya para wali Majedub. Salah satu kebiasaan Habib Ja'far yang cukup nyeleneh adalah membuang uang ke laut. Uang yang beliau buang jumlahnya tak sedikit. Menurut kesaksian, uang yang dibuang jumlahnya berkisar puluhan juta, ratusan juta, bahkan berjumlah miliaran. Kebiasaan Habib Ja'far tersebut sangat sulit dinalar oleh orang awam. Namun, bagi mereka yang memahaminya kebiasaan Habib Ja'far, mereka akan bersikap lain. Melihat perilaku beliau merupakan sebuah pelajaran berharga, untuk tidak mencintai dunia. Selain kebiasaan beliau yang nyeleneh, Habib Ja'far juga dikenal melalui penampilannya yang sangat nyentrik. Rambut gondrong, kemeja putih lengan pendek, celana panjang hitam, dan peci hitam menjadi busana favoritnya. Sangat jarang ditemui Habib Ja'far mengenakan pakaian selain yang disebutkan tadi. Habib Ja'far Al-Kaf sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik itu masyarakat biasa, hingga para pejabat nasional. Beliau kerap didatangi untuk dimintai petuah dan doa-doanya. Habib Ja'far terkenal Majedub. Orang yang kesadarannya ditarik dari kesadaran manusiawi, ke kesadaran ilahi. Karena makna dari kata jadab pada dasarnya mempunyai arti, tertarik. Sehingga, gaya hidup dan pandangan hidupnya seringkali berbeda dengan masyarakat umum. Kehidupan dan cara memandang sesuatu terlihat anti-mainstream, atau hawarikul adat. Mungkin bagi kita yang orang awam, kita hanya melihat fisiknya Habib Ja'far. Rambut gondrong, kumis tebal yang menutupi bibirnya, jenggot panjang, jambang tumbuh lebat, dan kuku-kukunya yang panjang-panjang. Akan tetapi, fisiknya terlihat selalu bersih. Tapi kita tidak tahu gerak perubahan substansial yang terjadi di alam spiritualitasnya, yang dinamis dan dahsyat. Ada satu hal yang menarik dari pakaian Habib Ja'far, yaitu, beliau konsisten menggunakan kopiah hitam. Menurut beberapa pandangan, Habib Ja'far menggunakan kopiah hitam mengandung pesan simbolik kepada umat Islam. Kopiah atau peci hitam merupakan simbol kesolehan keislaman, yang bersinergi dengan kesolehan kebangsaan. Dan mayoritas masyarakat Muslim Indonesia banyak yang menggunakannya. Peci hitam paling sederhana, dan paling mudah untuk ditangkap maknanya oleh semua masyarakat Indonesia. Habib Ja'far sangat mengerti itu. Beliau tampil sebagai Habib yang nasionalis, mencintai tradisi, budaya, dan simbol-simbol yang hidup di tengah masyarakat bangsa ini. Selain Habib Ja'far Al-Kaf, ada pula Habib Syaihon, dan Habib Abu Bakar Majedub yang terkenal akan jadhabnya. Di kalangan para kiai pun, kita banyak juga mengenal kiai-kiai yang Majedub, atau bersifat jadab. Dalam kitab, dan dalam pengalaman realitas, bahwa jadab itu ada dua macam. Pertama, jadab yang bersifat sementara, alias berbatas waktu. Ketika sedang jadab, seseorang hidup anti-mainstream. Setelah kembali dari sifat jadhabnya, ia akan kembali hidup seperti manusia pada umumnya. Kedua, jadab yang bersifat semi-permanen, sampai akhir ajal menjemputnya. Itulah sosok Habib Ja'far Al-Kaf.
Beliau adalah pribadi yang sederhana, namun makom kewaliannya begitu tinggi di sisi Allah. Beliau sosok yang mampu bergaul kepada siapapun, dan dari tingkatan apapun. Mulai dari orang biasa, hingga para pejabat, tak henti-hentinya bersilaturahmi kepada beliau. Diketahui, Habib Ja'far Al-Kaf wafat pada hari Jumat, tanggal 1 Januari, tahun 2021. Saat wafat beliau sedang berada di Samarinda, Kalimantan Timur. Jenazah beliau kemudian diberangkatkan keesokan harinya menuju Kudus, yang dimakamkan pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021. Makam beliau ditempatkan pemakaman umum Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Beliau dimakamkan tepat di samping makam sang ayah, serta makam para datuk-datuknya. Secara bahasa, wali berarti al-qorib, di mana arti kata tersebut memiliki arti dekat. Sedangkan yang dimaksud wali Allah adalah orang beriman dan bertakwa, yang seakan-akan mereka dekat dengan Allah. Oleh sebab itulah mereka juga disebut kekasih Allah. Allah sendiri telah menafsirkan wali Allah dengan pengertian, bahwa mereka adalah yang beriman dan bertakwa. Serta dalam hatinya tidak merasa khawatir atau bersedih, kecuali hanya kepada Allah. Hal tersebut sebagaimana firman Allah pada ayat berikut. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus, ayat 62 hingga 63. Di dalam ilmu tasawuf, jenis wali Allah ada beberapa macam-macam, salah satunya adalah wali majdub. Wali majdub adalah seorang hamba yang telah tenggelam dalam rasa rindu dan cinta penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena majdub, di dunia ia nampak seperti orang gila dan tidak mengingat urusan dunia. Wali majdub bukan tempat untuk belajar, tapi tempat untuk berhusnudon. Tidak dianjurkan bagi umat muslim untuk meminta doa kepadanya, atau mengikuti ajaran syariatnya. Cukup percaya bahwa dia adalah kekasih Allah. Jika dilihat sekilas, wali majdub terkesan mencapai makom kewalian tanpa banyak usaha. Namun, sebenarnya mereka adalah golongan yang dikaruniai pertolongan Allah secara mendadak, tanpa ada persiapan apapun dari mereka. Merekalah yang dirujuk dalam firman Allah Surah Ali Imran, ayat 47. Dia, Allah, menghususkan rahmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan tentang wali majdub serta cara sikap kita menghormatinya. Secara zahir, wali majdub tidak terlihat menempuh jalan perwalian, karena tingkahnya tidak seperti wali alim pada umumnya. Namun pada hakikatnya, mereka tetap menempuh jalan perwalian yang telah dipendekkan oleh Allah, sehingga menjadi lebih cepat. Syekh Diyauddin Ahmad bin Mustafa dalam kitab Jami' al-Ushul fil Auliya, halaman 168 menerangkan, waliullah secara umum terdiri dari berbagai macam kategori. Mulai dari wali abdal, wali autad, wali nukaba, wali nujaba, hingga wali kutub al-aktab. Para waliullah ini mengemban berbagai macam tugas masing-masing, serta diberi keistimewaan oleh Allah, dengan memiliki karomah yang berbeda-beda dalam setiap pribadinya. Perlu digarisbawahi. Dalam ilmu tasawuf dijelaskan, bahwa jalan menuju kecintaan pada Allah sendiri ada dua. Pertama adalah suluk, atau jalan, yang pelakunya dinamakan salik. Dan kedua adalah jadhab, yakni jalan khusus yang tidak sembarang orang bisa mengamalkannya, hanya orang-orang khusus dan memang terpilih, yang dapat menempuh jalan ini. Mengutip buku-buku Akulah Debu di Jalan Al-Mustafa, karya Triwibowo, para wali majdub ini terkadang mengeluarkan ucapan yang aneh akibat mabuk terhadap Tuhan. Beberapa dari ucapannya itu terkadang terdengar melanggar syariat dan akidah. Menurut sebagian ulama tarekat, ucapan wali majdub yang keliru ini diucapkan dalam keadaan jadhab, atau ekstase spiritual. Dan kedudukan ucapan ini seperti kekeliruan dalam ijtihad, tidak boleh untuk diamalkan.
Seandainya pun benar, tidak boleh dijadikan dasar hukum, selama tidak dikuatkan oleh dalil syara yang jelas dan sah. Wali Majdub sering menampakkan tindakan lahiriah yang aneh, dan mendekati tindakan orang gila. Mengutip buku tafsir Al-Azhar karya ulama besar Indonesia, Imam Syaroni pernah meriwayatkan, bahwa ada seorang wali Majdub bernama Syekh Syaban Al-Majdub. Ia selalu bertelanjang badan, dan yang ditutupnya hanya sekadar kemaluannya saja. Namun ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu diragukan. Ada pula seorang wali Majdub lain yang bernama Syekh Ali Wahisi. Beliau memiliki banyak keramat. Ia selalu berdiri di hadapan tempat maksiat, menunggu orang-orang yang datang untuk berzina. Setelah mereka keluar, ia kemudian berkata, "Berdirilah, supaya aku beri engkau syafaat dan hapus dosamu." Seakan-akan wali ini menjadi pelindung bagi para pelaku kemaksiatan. Ada pula Sayyid Habib Al-Majzub sering menyakiti manusia di sekitarnya, tanpa pandang bulu siapapun orangnya. Sehingga ketika beliau meninggal, Sayyid Ali Al-Hawas justru mengucapkan Alhamdulillah. Kisah wali Majdub lainnya adalah Abu Hafs Al-Haddad Al-Malamati, yang wafat pada tahun 204 Hijriyah. Beliau mengajarkan pada orang-orang mencari makan dengan cara meminta-minta, tidak dari harta dan usaha sendiri. Semua harta bendanya untuk sedekah. Sementara, untuk memperoleh makanan harus meminta-minta. Ada pula seorang wali yang makan siang hari di bulan Ramadan, sering mengunjungi tempat maksiat, dan lain sebagainya. Wali Majdub juga kerap memunculkan karomah yang cenderung negatif di mata orang awam. Dan bagi orang awam, tentu sulit untuk mengetahui seorang yang berkelakuan seperti demikian. Apakah ia benar-benar seorang wali, atau justru orang gila sungguhan? Namun secara teori, karakteristik ini mudah untuk dibedakan. Orang jadab adalah orang yang secara tiba-tiba ditarik oleh Tuhannya, sampai terbuka hijabnya, dan wusyul ke hadirat ilahiyah. Sehingga, dia terpesona dan jiwanya menjadi terguncang. Wali Majdub terus-menerus terpesona pada keagungan dan keindahan Allah. Mereka tidak menderita gila, dalam arti gangguan kejiwaan. Sebab, mereka masih punya kesadaran akan dirinya. Namun karena kecintaannya yang mendalam kepada Allah, mereka hanya memikirkan urusan akhirat dan ilahiyah. Mereka tidak mengingat urusan dunia sedikit pun. Untuk menyikapinya, jika ada seorang wali Majdub, seorang muslim hendaknya berhusnuzon padanya. Cukup yakinkan diri, bahwa apa yang ia lakukan adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia begitu mencintainya. Namun, tidak disarankan untuk berguru padanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Yahya dalam ceramah singkatnya, beliau berkata, tidak disarankan bagi kita untuk berguru pada wali Majdub. Tidak juga meminta doa padanya. Cukup berhusnuzon saja. Dan pelajarilah ilmu agama dari para wali alim. Wali Majdub adalah seorang hamba yang ditarik kesadaran akalnya. Sehingga, ia tenggelam dalam kecintaan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkah laku dan ucapan wali Majdub ini, sering dianggap tidak masuk akal oleh orang pada umumnya. Namun, semua itu karena akalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyarankan, agar umat muslim tidak belajar syariat kepada wali Majdub, apalagi memohon doa darinya. Akan tetapi, cukup dengan berhusnudzon, bahwa ia adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan tentang wali Majdub juga pernah disampaikan Habib Novel Al-Aidrus dalam sebuah ceramahnya. Wali Majdub ini bukan sembarang pangkat, ini pangkat yang sangat tinggi. Majdub artinya diangkat sama Allah, atau ditarik sama Allah. Ucap Habib Novel Al-Aidrus. Menurut Habib Novel, secara syariat, seorang hamba dapat menjadi kekasih Allah melalui dua proses. Pertama, seorang hamba tersebut melakukan tahap belajar, mendalami, dan mengamalkan, hingga akhirnya diangkat sebagai wali Allah. Kedua, seorang hamba yang belum pernah belajar, apalagi mengamalkan ajaran agama. Namun, diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali.
Itulah wali Majidub. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 47. Dia, Allah, menghususkan rahmatnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Habib Novel juga menjelaskan tentang wali Majidub ini dalam beberapa analogi, agar lebih mudah dipahami orang awam. Sewajarnya, seorang hamba yang diangkat menjadi wali Allah, diibaratkan seseorang yang akan menjadi pejabat tinggi. Ia memulai belajar sebagai kader partai, dan mengabdi, hingga ditunjuk sebagai pejabat. Sementara di sisi lain, bisa saja seorang presiden menunjuk seseorang yang ia kehendaki, untuk menjadi menteri, atau penasehat pribadi, meskipun tidak berasal dari jalur partai. Analogi lain yang disampaikan Habib Novel menjelaskan, bahwa wali Majidub diibaratkan orang kampung, yang belum pernah melihat kemilau kota besar seperti Jakarta, dan ia diajak tinggal di kota besar. Kemudian ia kembali ke kampungnya, dan menceritakan segala hal yang baru ia lihat di kota besar tersebut. Tentu saja, hal itu akan dianggap aneh oleh orang-orang di kampungnya, yang belum pernah melihat, bahkan mendengar adanya kota besar. Dalam penjelasan lanjutannya, Habib Novel menyampaikan, bahwa tidak semua perilaku aneh lantas disebut wali Majidub. Tidak semua orang aneh kemudian Majidub. Akan tetapi karena baiknya masyarakat Indonesia, husnudzonnya, setiap ada orang yang nyeleneh sedikit dibilang Majidub. Ucap Habib Novel Alaidrus. Hal tersebut dilakukan dalam rangka belajar, untuk tidak selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Terkait dengan adab umat muslim ketika bertemu dengan wali Majidub, Habib Novel menerangkan, bahwa tidak ada perbedaan perlakuan dari orang biasa. Umat muslim cukup berpegang teguh pada syariat, yang banyak mengajarkan tentang adab, dan sopan santun pada umumnya. Dalam menyikapi seseorang yang bertingkah laku aneh, ataupun secara terang-terangan melakukan maksiat, hendaknya tetap berprasangka baik. Karena sesungguhnya hal itu lebih menyelamatkan. Prasangka baik merupakan salah satu bagian dari akhlak terpuji. Seorang ulama pernah berkata, husnudzon yang salah lebih baik daripada suudzon yang benar. Dan Allah memerintahkan manusia agar menjauhi prasangka buruk. Perintah tersebut terdapat dalam salah satu ayat Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu, yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah, kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat, ayat 12. Ayat ini menjelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman, untuk menjauhi sikap berprasangka buruk terhadap siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk tidak mencari-cari aib, dan menggunjing sesama manusia. Karena dalam ayat ini, orang yang menggunjing diibaratkan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Dikatakan, bahwa Allah menyembunyikan walinya di antara makhluk-makhluknya. Oleh karena, itu berhati-hatilah dalam menilai orang lain, dan hendaknya senantiasa berprasangka baik. Sebab, seseorang tidak bisa dinilai dari penampilannya saja. Janganlah sekali-kali engkau menghina, atau memandang rendah seseorang. Karena bisa jadi ia adalah wali Allah. Syekh Abdurrahman Al-Tafsunji berkata, Syekh Abdul Qadir ketika masih remaja pernah berkunjung kepada Syekh kami, Taj Al-Arifin Al-Wafa. Begitu melihat beliau, Syekh kami langsung berdiri dan berkata kepada yang hadir dalam majelisnya, berdirilah kalian semua, demi menghormati wali Allah. Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama sufi lainnya berkat, dengan menyebut-nyebut orang soleh, maka rahmat-rahmat Allah akan turun. Syaikh Ibnu Tilmisani pernah berkata, janganlah engkau mencela orang yang sedang dimabuk cinta. Karena sesungguhnya orang yang mabuk itu bebas dari tuntutan syara.
Imam Ahmad Ar-Rifai dalam Al-Burhan Al-Muayyad pernah berkata, "Rapatkanlah diri kalian dengan para wali Allah. Karena mereka sebagaimana difirmankan dalam Quran Surat Yunus ayat 63. Seorang wali adalah orang yang mencintai Allah, beriman dengannya, dan bertakwa kepadanya." Kita wajib memuliakan wali-wali Allah, dan menghormati mereka. Karena barang siapa yang menghina atau menyakiti wali Allah dan memusuhinya, maka ia akan mendapat ancaman darinya. Dalam beberapa hadis diriwayatkan, bahwa Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Allah akan menghancurkan orang yang menyakiti para walinya. Dan Allah akan memuliakan, menjaga, dan menolong orang yang memuliakan para walinya. Dalam hadis yang lain juga pernah disebutkan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu memuliakan mereka, serta takarrub dengan mereka. Sebab, dekat dengan mereka menjadikan kita akan mendapat berkah darinya. Demikianlah pembahasan kami tentang para wali majedub yang ada di Jawa Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.